Selamat sore, salam sehat dan bahagia selalu dengan pangan lokal. Anda menyaksikan live streaming YouTube Kompas TV Manado bersama saya Siska Kandores. Tentunya dalam acara Gerakan Diversifikasi dan Ekspos UMKM Pangan Lokal Daerah tahun 2020 yang dipersembahkan luar biasa oleh Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Dan saudara, mengawali acara kita saat ini, kita akan menyaksikan pengantar kata Kepala Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang kami hormati, Ibu Insinyur Sandra Moniaga, MSI. Yang saya hormati, Gubernur Sulawesi Utara, Bupati Wali Kota se-Sulawesi Utara, para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Kota se-Sulawesi Utara, seluruh masyarakat Sulawesi Utara. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia dengan pangan lokal. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan perkenanannya sehingga kita dapat dipertemukan walaupun secara virtual pada acara Gerakan Diversifikasi dan Ekspos UMKM Pangan Lokal tahun 2020. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, terkait dengan agenda saat ini, perkenankan saya menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, program diversifikasi pangan bertujuan agar masyarakat tidak terpaku pada satu jenis makanan pokok saja dan terdorong juga untuk mengkonsumsi bahan pangan lainnya sebagai pengganti makanan pokok yang selama ini dikonsumsi. Beras dan nasi bukanlah satu-satunya sumber karbohidrat, karena masih banyak sumber karbohidrat pangan lokal seperti ubi, pisang, jagung, dan sagu yang nilai gizinya setara dengan beras. 2. Untuk mengingatkan betapa pentingnya diversifikasi pangan, maka sosialisasi dan promosi diversifikasi pangan harus terus-menerus dilakukan. 3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia bekerja sama dengan Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menyelenggarakan acara Gerakan Diversifikasi dan Ekspos UMKM Pangan Lokal tahun 2020 secara virtual dengan tema Sehat dan Bahagia dengan Pangan Lokal. Acara ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada hari ini, Rabu tanggal 19 Agustus tahun 2020 dan pada pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat atau 9.30 waktu Indonesia bagian Tengah akan dirangkaikan dengan acara Menteri Pertanian Menyapa. Sebelum dilaksanakan acara Menteri Pertanian Menyapa, kami akan melaksanakan siaran lokal yang merupakan satu bagian yang tak terpisahkan dari acara pusat. 4. Gerakan Diversifikasi dan Ekspos UMKM Pangan Lokal tahun 2020 di tingkat Provinsi Sulawesi Utara akan menampilkan serangkaian acara yang puncak acaranya yaitu sambutan Bapak Gubernur Sulawesi Utara dalam menyambut Gerakan Diversifikasi dan Ekspos UMKM Pangan Lokal tahun 2020. Sebelum itu, kami akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menyaksikan acara berupa ajakan mengkonsumsi pangan lokal dan Ekspos UMKM Pangan Lokal binaan Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 5. Akhirnya melalui kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan telah membantu sehingga acara ini dapat terselenggara dengan sukses. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, kami bermohon kiranya Bapak Gubernur Sulawesi Utara berkenan memberikan sambutan dalam rangka Gerakan Diversifikasi dan Ekspos UMKM Pangan Lokal tahun 2020. Selamat menikmati rangkaian acara yang telah disiapkan oleh Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Atasnya diucapkan terima kasih. Ayo hidup sehat dan bahagia dengan pangan lokal. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian pengantar kata dari Kepala Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Ibu Insinyur Sandra Muniaga, MSI. Dan saudara, saat ini kami akan menyaksikan untuk Anda gerak dan lagu yang akan dipersembahkan oleh para ASN, Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Di mana gerak dan lagu ini mengajak kepada masyarakat untuk selalu hidup sehat bahagia, serta mencintai dan mengkonsumsi pangan lokal. Mari kita saksikan bersama. Bahagia dengan makan pangan lokal, pangan segar di pekarangan. Agar tubuh sehat kuat, cintailah pangan lokal. Jagung, ubi, pisang dan sagu, makanan kaya gizi bermutu. Ayo cinta pangan lokal, tubuh sehat bahagia. Ayo tanam dan makan pangan lokal, dimakan tiap hari. Ayo makan pangan lokal. Ayo cinta pangan lokal, tubuh sehat bahagia. Ayo tanam dan makan pangan lokal, dimakan tiap hari. Ayo makan pangan lokal. Ayo tanam dan makan pangan lokal, dimakan tiap hari. Ayo makan pangan lokal. Demikianlah persembahan gerak dan lagu oleh para ASN Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Semoga kita terus untuk mencintai dan terus mengkonsumsi pangan lokal. Dan saudara, setelah jeda pariwara berikut kami akan menampilkan untuk Anda tayangan ekspos UMKM binaan dari Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Untuk itu tetaplah bersama kami. Senangnya masak bahan lokal, gak harus impor. Hari ini Ibu masak spesial buat kalian. Masak apa, Bu? Masak sarapan bergizi dan bahan-bahannya mudah didapat dari negeri kita sendiri. Wow. Enak. Apa ini, Bu? Ini namanya bubur pangan lokal, supaya kalian bisa sarapan enak dan kaya manfaat. Ada jagung, singkong, umbi-umbian, sayur, dan lauk pauk. Tapi Bu, kok nggak ada sereal crunchy-nya? Siapa bilang? Nih ada jagung, Ibu sulap jadi emping jagung. Tinggal tuangin susu atau campur di bubur tadi. Ibu memang tukang sulap makanan. Iya, bisa menyulap ubi jadi sarapan enak. Iya dong, sarapan harus beragam, bergizi seimbang dan aman, biar tubuh kita sehat dan kuat. Ibu memang top.
aneka ragam pangan lokal, pangan alternatif sumber karbohidrat. Halo, perkenalkan aku Karboningrat. Aku membawa pangan sumber karbohidrat dari berbagai wilayah Indonesia. Ada jagung, singkong, sagu, kentang, pisang, dan talas. Tahukah kamu, satu porsi 100 gram nasi setara dengan 3 buah jagung segar sedang 125 gram. 1,5 potong singkong 120 gram, 8 sendok makan tepung sagu 50 gram, 2 buah kentang sedang 210 gram, 2,5 buah pisang segar 117 gram, dan 1 buah besar talas 125 gram. Mau sehat seperti aku? Kuy, pilih mana yang kamu suka? Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam program Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Dan saat ini marilah kita saksikan bersama tayangan program Ekspos UMKM binaan dari Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Kita saksikan bersama.
usaha ini didirikan itu 2004 ya. Modal usaha itu awalnya dari tabungan pribadi sih Pak. Awalnya. Karena memang dari awalnya kan saya kan kontrak Pak di salah satu instansi Kementerian Kelautan dan Perikanan, namanya kapal pengawas. Jadi dari sisa gaji mungkin saya sisip dan terobsesi memang usaha ini sejak lama. Jadi sedikit demi sedikit, yang pertama saya kumpul itu ya bahan, alat termasuk oven ini. Ya. Sambil jalan, seiring waktu ada perkembangan, saya coba untuk resign, memberanikan diri resign dari kontrak kapal pengawas. Nah, baru saya full time di sini Pak. Saat ini bagaimana perkembangan usaha? Ya namanya usaha ya Pak, ada pasang surut ya. Cuma memang yang terberat kemarin tuh Desember kesini ya, pas COVID ya. Ya mulai agak turun. Jadi di situ berjalan tapi pelan. Jadi kami coba untuk memasang strategi lain, ya seperti mungkin harga kita, mungkin margin dari mungkin 1.000 kita bisa harus kurangi mungkin tinggal 500 kan seperti itu. Jadi sehingga usaha pelan tapi dia masih bisa berjalan Pak. Untuk distribusi pemasaran hasil usaha ini gimana caranya? Distribusinya selama ini kan kita pemasarannya kan online, kebanyakan online Pak. Sekarang Online. Nah, setelah mati suri mungkin selama COVID beberapa bulan ini, mungkin baru 1 bulan yang lalu lah mulai ada permintaan melalui online. Nah, dan kesini sudah ada permintaan besar. Gitu. Untuk distribusi sudah masih di seputaran Bitung atau sudah kirim keluar? Sudah hampir seluruh Indonesia sih Pak pengirimannya, bahkan sampai ke Hong Kong, Singapura. Yang paling rutin itu di Hong Kong Pak. Perhatian pemerintah, campur tangan pemerintah terhadap usaha Bapak ini gimana? Kalau campur tangan pemerintah sih ada sih beberapa program-program yang ditawarkan oleh pemerintah. Cuma kan dalam hal ini kan kadang-kadang kalau ada pelatihan mungkin dengan kesibukan juga kita jarang untuk bisa terlibat. Tapi kalau untuk perhatian dari ya salah satunya mungkin dari Dinas Pertanian, Dinas ya untuk pangan, terus dari Dinas Perikanan. Ya lumayan lah memberikan kontribusi, selalu memberikan motivasi, solusi-solusi termasuk promosi keluar. Bagaimana Bapak mengetahui usaha ini terhadap manfaat pangan lokal bagi masyarakat dan kesehatan masyarakat? Awalnya sih dari basic Pak. Mungkin basic saya dari Sekolah Usaha Perikanan, SUPM Sorong. Datang ke Bitung melihat potensi ikan itu melimpah. Cuma kan yang saya lihat di sini kan rata-rata kan cuma mungkin masih tradisional ya. Sementara saya lihat prospek pangan akan ikan ini tinggi. Nah, cuma kan kendalanya kalau produk lokal kayak yang di bambu-bambu itu kalau kita kirim mungkin keluar 3-4 hari rusak. Nah, sementara konsumsi permintaannya sebenarnya tinggi kan ini nilai ekonomisnya tinggi. Makanya saya coba dengan sedikit basic dari sekolah ciptakan oven seperti ini tanpa pengawet, tanpa pewarna, ikan ini bagaimana bisa bertahan sampai 2-3 minggu di udara terbuka, bebas. Kendala sejauh ini ada kendala modal, bahan baku, pemasaran? Ya setelah ada permintaan ini baru mungkin ya kendalanya ya di permodalan sih, akses permodalan. Kita sudah coba kadang-kadang ke bank-bank pemerintah, cuma kendalanya kadang-kadang ke seperti itu tadi agunan, jaminan antara permintaan dengan agunan itu katanya tidak seimbang.
Padahal kita berani untuk mencoba hal yang besar itu karena ada permintaan juga yang cukup besar. Jadi sekarang dari bank Belum ada persetujuan sih, belum ada realisasi. masih sampai saat ini masih modal sendiri ya? Masih modal sendiri dan coba untuk bekerja sama dengan salah satu perusahaan BUMN perikani, Perinus. Dari Perinus itu bisa coba untuk mengcover bahan baku. Oh ya, walaupun sih mungkin tidak 100% ya, tapi untuk kebutuhan modal itu ya sangat berpengaruh untuk operasional lapangan. Itu yang tidak. Harapan buat pemerintah? Harapan buat pemerintah sih khususnya untuk UKM ya, UKM yang saya lihat yang saya alami di khususnya Sulawesi Utara, promosinya yang mungkin agak masih kurang ini. Terus kedua, investor kayak kemasan itu di Bitung kita masih kalah sama yang di Jawa. Katakanlah kita suka mau bersaing kayak produk-produk UKM yang ada di Jawa, tapi bahan bakunya kayak pabrik-pabrik kemasan di sini kan tidak ada ya Pak. Jadi itu kendalanya. Mungkin pemerintah bisa mencoba memberikan akses lah dari sana. Mungkin ada satu pabrik kemasan yang ada di Sulawesi Utara sehingga kita juga bisa bersaing dengan produk yang ada di luar. Bantuan dari untuk alat pengasapan ini gimana pemerintah? Untuk bantuan sih selama ini yang saya dapati baru satu sih Pak, yang berupa fisik itu, kayak freezer ini di belakang dari KKP sih, dari KKP. Tapi kalau yang ini selama ini belum ada sih. Selama ini hanya program aja yang kita. Usaha ini sejak kapan Pak dimulai dirintis? Tahun 2012, Berarti sudah sekitar 8 tahun. Ya. untuk modal usaha? Mulai usaha pribadi punya. Ya. Apakah sampai sekarang masih modal pribadi atau ada Masih sampai saat ini masih modal pribadi. tidak ada pinjaman di bank atau dari pemerintah? Gimana buat usaha? Dari pemerintah sih belum ada, gitu. Pemerintah belum ada. Sampai saat ini belum ada sentuhan dari pemerintah. Belum. Pemasaran, dari segi pemasaran, Segi pemasaran untuk keripik nangka sih bagus. Iya, keripik nangka bagus. terus apa kendalanya sekarang? Ada kendala nggak? Ada untuk saat ini COVID-19 ini, itu memang ada. Di mana ada saja kita setiap masuk. Bahan baku atau apa? Enggak. Permintaan. Kita cuma khawatir untuk masuk lagi di Kota Manado lantaran COVID ini. Tapi sebenarnya produksi ada ya? Ada, produksi ada. Dari segi permintaan gimana? Lalu saya kasih masuk di Fresh Marbahu, terus di ini grup apa? Grup lain punya bukan?
yang tempat oleh-oleh tuh, yang orang-orang dari China itu, di situ ada. Kemudian di ini lagi di tempat penyeberang ke Bunaken itu juga ada. Tapi sekarang kita semua kasih stop semuanya. Apa sebenarnya penjelasannya apa sampai dikasih stop? Kalau yang digunakan itu pembelinya memang agak kurang. Tapi kalau itu yang di oleh-oleh untuk apa ini tamu-tamu dari China itu mereka jual kemahalan. Itu dia kemahalan. Sekarang COVID juga pengaruh di permintaan. Pengaruh, iya. Nah sekarang apa antisipasi atau strategi dari kok sendiri supaya usaha ini kan harus jalan terus? Kalau untuk itu memang dia ada jalan untuk itu. Memang ini Kripik Nangka semuanya kan sistem konsinyasi dia ya, laku bayar. Ya, laku bayar. Ada berapa supermarket yang saya temui di bagian dia punya purchasing itu, semuanya gitu, laku bayar semuanya. Jadi saya putuskan yang besar-besar punya saya tidak mau masuk, karena kendalanya itu mau pergi tukar faktur. Lama. Iya, tukar faktur itu. Tapi kalau saya di First Mart Bahu itu bagus. Jadi sekarang untuk pasokan kemana ya? Sekarang tinggal kemana? Itu saja sekarang. Oh, tinggal di daerah Bitu. Dari itu saja gitu. Di kondisi sekarang kok apa strategi kok pemasaran apa langsung bawa langsung door to door atau coba dengan online? Online ada. Oh, ada juga. Ada online gitu. Online ada. Tapi belum gitu banyak. Iya, belum gitu banyak. Ini kan anak-anak yang sedang untuk online punya tuh. Iya, dia punya offline, paling kita kembali ulang lagi ke yang ada di Bitung. Nah, di Bitung ada berapa tempat ya, itu supermarket yang rumah makan. Harapan kok untuk dari pemerintah sendiri untuk membantu usaha ini mungkin dari segi pemasaran atau apa? Sebetulnya juga memang bagus itu dari segi pemasaran, pemerintah membantu kalau boleh tuh. Gitu. Kemarin zamannya saja ini wali kotanya Hani Sonda ini bagus. Gitu. Kalau ada tamu-tamu datang dari luar untuk masuk ke kota Bitung, itu dia beli Kripik Nangka sama jahe instan. Iya. Thank you.
Usaha ini didirikan sejak kapan? Tahun 2010. Sudah sekitar 10 tahun. Iya, Awal berdiri itu modalnya, modal sendiri. terus pengembangannya sekarang apa? Pengen- Pinjaman atau Dapat pinjaman untuk memperluas memperluas usaha. usahanya? Iya. Untuk distribusi usahanya? Semua supermarket, juga penjualan melalui online. Online saja. Iya. Nah sekarang ini dukungan pemerintah Mengadakan basar atau pameran, sama pelatihan UKM dari pemerintah provinsi Kota Manado. kendala dari usaha ini? Ya, saat ini modal sama penjualan juga menurun dengan keadaan COVID saat ini. Karena COVID. Iya, Tapi sekarang masih ini ya berputar terus. iya, masih Pemasaran berjalan. gimana, Mbak? Pemasaran masih lancar-lancar. Karena kesini masuk di supermarket ada menurun sedikit, tidak seperti yang lalu-lalu. Karena kan ini oleh-oleh kan. Kalau dulu para wisata banyak yang datang ke Manado, banyak yang beli oleh-oleh. Jadi beli sama roa. Tapi dengan keadaan yang sekarang, jadi udah menurun itu penjualan. Ya, Strategi sekarang Ibu pakai penjualannya melalui online. lancar. Iya, sama tetap di toko sekarang juga sudah mulai ada perkembangan. Oke. Dari usaha ini, bagaimana pendapat Ibu? Apakah selama ini bisa menunjang kesejahteraan pangan, terutama untuk pangan, menunjang ketahanan pangan lagi? Iya, menunjang ketahanan pangan. Ibu dan keluarga. Iya, menunjang ketahanan pangan keluarga juga para pekerja.
Usaha pengolahan cakalang fufu ini kami mulai pada tahun 2010. Sendiri bersama keluarga? Ini bersama keluarga juga. Modal awal itu adalah untuk pertama kali itu masih modal kami sendiri. Dan setelah sudah berkembang, sudah banyak masuki pasar-pasar swalayan, kami sudah masuki juga mendapat pinjaman dari bank. Sekarang ini ada kendala soal modal Untuk sekarang memang kendalanya juga modal agak masih dibutuhkan untuk demi perluasan terampai usaha ini, karena dalam hal ini produk cakalang fufu ini sudah masuk ke seluruh supermarket. Jadi kami memang masih membutuhkan penambahan modal. Untuk pemasaran sekarang ini kemana saja? Untuk pemasarannya mulai dari supermarket, pasar supermarket, toko oleh-oleh khas Manado, kemudian pengiriman permintaan keluar. Untuk pekerja di sini dari mana? Untuk pekerja sini memang ada yang kita ambil dari sekitar tempat tinggal, tempat pengolahan ini. Salah satunya itu penting yang kami ambil adalah yang lebih dekat-dekat dari tempat kerja. Saat ini lagi pandemi corona, ada pengaruh nggak? Memang juga ada pengaruh pada saat sebelum pandemi corona itu biasanya kami mencapai pengasapannya sampai dengan 100 ekor. Tapi karena ini dalam rangka pandemi, kebanyakan yang banyak membeli adalah tamu-tamu dari luar. Nah, makanya ini pada saat ini agak menurun pendapatan dari 50%. Strateginya gimana untuk menjual sekarang? Untuk penjualan sekarang kita menggunakan online dulu. Jadi kita banyak memasarkan ke online. Karena untuk ke tempat-tempat oleh-oleh Manado kan belum bisa terbuka dan tamu-tamu juga belum ada. Jadi kita memasarkan secara online. Dan terima kasih, memang banyak yang pemesanan keluar melalui pengiriman-pengiriman JNE atau JNT.
Dan saudara, demikian tayangan untuk Ekspos UMKM binaan Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Tetaplah bersemangat dan mencintai serta mengkonsumsi produk dan pangan lokal. Dan saudara, setelah jeda pariwara berikut, kami akan menyajikan sambutan Gubernur Sulawesi Utara. Untuk itu, tetaplah bersama kami. Senangnya masak bahan lokal, gak harus impor. Hari ini Ibu masak spesial buat kalian. Masak apa, Bu? Masak sarapan bergizi dan bahan-bahannya mudah didapat dari negeri kita sendiri. Wow. Enak. Apa ini, Bu? Ini namanya bubur pangan lokal, supaya kalian bisa sarapan enak dan kaya manfaat. Ada jagung, singkong, umbi-umbian, sayur, dan lauk pauk. Tapi Bu, kok nggak ada sereal crunchy-nya? Siapa bilang? Nih ada jagung, Ibu sulap jadi emping jagung. Tinggal tuangin susu atau campur di bubur tadi. Ibu memang tukang sulap makanan. Iya, bisa menyulap ubi jadi sarapan enak. Iya dong, sarapan harus beragam, bergizi seimbang dan aman, biar tubuh kita sehat dan kuat. Ibu memang top. Aneka ragam pangan lokal, pangan alternatif sumber karbohidrat. Halo, perkenalkan aku Karboningrat. Aku membawa pangan sumber karbohidrat dari berbagai wilayah Indonesia. Ada jagung, singkong, sagu, kentang, pisang, dan talas. Tahukah kamu, satu porsi 100 gram nasi setara dengan 3 buah jagung segar sedang 125 gram. 1,5 potong singkong 120 gram, 8 sendok makan tepung sagu 50 gram, 2 buah kentang sedang 210 gram, 2,5 buah pisang segar 117 gram, dan 1 buah besar talas 125 gram. Mau sehat seperti aku? Kuy, pilih mana yang kamu suka? Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam program Gerakan Diversifikasi dan Ekspos UMKM Pangan Lokal tahun 2020. Dan saat ini marilah kita saksikan bersama sambutan Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Oli Dondokambe. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Bupati, Wali Kota se-Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Dinas Pangan, Provinsi dan Kabupaten Kota se-Sulawesi Utara. Yang saya hormati dan banggakan masyarakat Sulawesi Utara. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas anugerah, tuntunan dan penyertaannya. Sehingga hari ini kita dapat mengikuti acara bernilai penting dan strategis dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yakni pencanangan gerakan diversifikasi ekspos UMKM pangan lokal dan buah Nusantara. Saya memberikan apresiasi kepada jajaran Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Serangkaian dengan pelaksanaan acara pencanangan gerakan diversifikasi ekspos UMKM pangan lokal dan buah Nusantara oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia. Kiranya kegiatan ini akan kita manfaatkan bersama untuk membangkitkan semangat persatuan kita dan meningkatkan kualitas konsumsi pangan melalui program diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan daerah maupun nasional. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, upaya yang kita yakini bersama mampu memberikan kontribusi besar bagi terwujudnya ketahanan pangan di Indonesia
adalah dengan melakukan diversifikasi pangan. Karena itu diversifikasi pangan lokal kemudian menjadi salah satu strategi ketahanan pangan dan menjawab tuntunan kebutuhan pangan daerah dan nasional. Melihat potensi berbagai sumber bahan pangan di Provinsi Sulawesi Utara, maka selayaknya kita terus menguatkan diversifikasi pangan dan mendukung gerakan diversifikasi ekspos UMKM pangan lokal dan buah Nusantara. Berdasarkan data terakhir, potensi sumber bahan pangan di daerah kita dapat dilihat antara lain pada jagung dengan angka produksi 1,3 juta ton, serta komoditi lainnya, ubi kayu dengan angka produksi 97.669 ton, ubi jalar dengan angka produksi 32.327 ton, dan kedelai dengan angka produksi 9.837 ton. Potensi sumber bahan pangan itu tentunya masih akan terus diupayakan untuk bisa memberikan hasil maksimal. Gerakan diversifikasi pangan lokal ini penting sebagai tindak lanjut dan langkah ke depan guna meningkatkan kualitas pola pangan masyarakat, sekaligus mengurangi tingkat konsumsi beras. Namun demikian, disadari bahwa salah satu tantangan tersulit untuk mengimplementasikan diversifikasi pangan ini adalah perbaikan konsumsi pangan dan gizi terkait dengan upaya mengubah pola pikir masyarakat dan perseorangan ke pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, yang seimbang. Upaya peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi ini sudah menjadi tanggung jawab kita semua. Dalam pelaksanaan pun kita harus senantiasa bersinergi dan terintegrasi mengajak seluruh masyarakat mengkonsumsi makanan beragam, bergizi, seimbang, dan aman atau B2SA untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Melalui momentum ini saya mengajak kita semua untuk saling bersinergi, saling mendukung, dan sama-sama mensukseskan gerakan diversifikasi ekspos UMKM pangan lokal dan buah Nusantara sebagai upaya kita untuk memberikan berbagai kemajuan dan keberhasilan pembangunan daerah di bidang ketahanan pangan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa menuntun dan menyertai setiap upaya kerja dan karya kita semua. Terima kasih, salam sehat dan bahagia dengan pangan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sadu Sadu Sadu. Shalom. Saudara, demikianlah sambutan Gubernur Sulawesi Utara yang terhormat Bapak Oli Dondo Kambe, dan terima kasih Anda telah bersama kami dalam program Gerakan Diversifikasi dan Ekspos UMKM Pangan Lokal Daerah tahun 2020 yang dipersembahkan oleh Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Untuk itu saya Siska Kandores beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Salam sehat dan bahagia selalu, teruslah cinta untuk mengkonsumsi pangan lokal, dan sampai jumpa.